Oke, saudara sekalian, mari kita sekarang membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca bergantian. Saya mulai ayat yang ke-18, 1 Petrus pasal 2 ayat 18, saudara ayat yang ke-19, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-25. Saya akan mulai 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini siap untuk mendengar, merenungkan, memikirkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan siapkanlah pikiran dan seluruh konsentrasi kami. Sehingga ketika kami mendengarkan khotbah yang disampaikan melalui mimbar ini, khotbah yang boleh dipimpin oleh Tuhan, memberitakan akan firman-Mu saja. Biarlah kami sungguh mendengar dan menghargai setiap kata-kata yang keluar dari mimbar ini sebagai firman Tuhan, sebagai Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Tuhan sendiri yang telah mewahyukan firman itu, juga Roh-Mu yang kudus yang boleh berkata-kata kepada kami pada pagi hari ini. Berkati kami, siapkan hati kami, biarlah kami boleh dengan sungguh menerima firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan kami. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami menjadi firman yang berkuasa, arahkan seluruh hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dan hidup yang boleh mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Berkati dan pimpin setiap kami, hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, seperti doa tadi saya katakan dan juga sebagaimana kemarin kita mulai persekutuan pemuda, atau satu series yang baru bicara tentang 5 solas kita sedang membahas, dan salah satu yang kemarin kita bahas adalah sola scriptura. Dan karena kita juga dalam rangka akan reformasi yang terjadi 506 tahun yang lalu, ya, 1517 31 Oktober Martin Luther melakukan 95 tesisnya di pintu gerbang Wittenberg yang kemudian menjadi ledakan besar yang terjadi di Jerman dan kemudian di seluruh Eropa dan kemudian ke negara-negara yang lain. Salah satu yang kita belajar kemarin, biarlah waktu kita menyadari akan sola scriptura, bahwa hanya akan firman Tuhan. Itu salah satu slogan daripada reformasi, yaitu kembali kepada Alkitab. Dan gereja reform adalah gereja yang terus mereformasi dirinya sesuai dengan kebenaran Alkitab, sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita.
Maka salah satu implikasinya adalah bagaimana kita boleh dengan sungguh-sungguh, boleh dengan serius ketika mendengarkan khotbah yang disampaikan. Kalau khotbah itu sesuai dengan kitab suci. Kalau khotbah itu sesuai dengan firman Tuhan, membahas, mengekspos akan firman Tuhan bagi kita sekalian. Maka kita harus dengan serius, dengan sungguh-sungguh, seolah-olah, bukan seolah-olah, seperti bahwa Tuhan sendiri sedang berbicara kepada kita. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengan sungguh-sungguh menerimanya, mengujinya, melihatnya, khotbah diuji. Kalau itu memang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Firman Tuhan itu datang berbicara kepada kita dengan otoritas dari Tuhan sendiri. Untuk kita boleh menerimanya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Karena inilah kehendak Tuhan, inilah firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itu salah satu implikasi daripada mengerti, memegang sola scriptura. Bukan hanya setuju bahwa hanya Alkitab menjadi otoritas tertinggi, tetapi otoritas itu boleh menguasai hidup kita, mendorong hidup kita, sehingga kita boleh menundukkan hati kita, pikiran kita di dalam otoritas yang tertinggi bagi hidup kita, bagi iman kita, yaitu firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Alkitab. Karena itu dengan sikap demikian kita boleh merenungkan bagian yang kita akan renungkan pada hari ini, yaitu ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saudara sekalian, ini adalah bagian yang merupakan rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya, yang boleh dikatakan ayat besarnya adalah di dalam ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, waktu di situ Petrus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang umat Tuhan, milik Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Allah. Ya, kita telah dipanggil dari kegelapan dunia yang berdosa, kita juga berdosa di dalamnya. Dia menebus kita, menjadikan kita umatnya, memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita memberitakan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan ayat yang ke-11, kita membahas bagaimana aplikasi itu, bagaimana prinsip ini kita nyatakan di dalam kehidupan kita di dalam dunia secara umum dibahas. Ayat yang ke-11 menegaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ditegaskan di sini, kita adalah pendatang, perantau, aliens and strangers in the world. Karena kita tadinya di dalam dunia, kita dipanggil keluar, sekarang kita diutus kembali di dalam dunia. Tetapi kita bukan lagi milik dunia. Tapi kita datang ke dalam dunia, hidup di dalam dunia sebagai aliens and strangers, sebagai pendatang dan perantau. Dan bagaimana kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah sebagai dengan kesadaran kita adalah pendatang dan perantau di dalam dunia ini. Lalu kemudian kita juga membahas minggu lalu bagaimana panggilan ini diterapkan di dalam kaitan kita hidup di dalam dunia, khususnya dalam kaitan kita dengan raja, dengan pihak yang berotoritas, yang berkuasa di dalam dunia ini. Ya, ayat 13 khususnya mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Nah, itu yang kita sudah bahas, bagaimana kita boleh bersikap khususnya menghadapi atau berhadapan dengan kuasa-kuasa pemerintah, raja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana sikap kita di dalam dunia ini, di dalam konteks seperti demikian. Nah, hari ini kita melanjutkan lagi, bagaimana sekali lagi, bagaimana kita yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sekarang di dalam konteks kita hidup di dalam dunia ini, khususnya dalam konteks kaitan antara hamba dan Tuhan. Ya, hamba dan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 khususnya tadi kita sudah baca. Tapi kalau sudah membaca, memperhatikan ayat-ayat selanjutnya dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, maka sebenarnya kalau sudah perhatikan di situ, ini adalah bukan hanya berbicara tentang hamba dan Tuhan, tetapi ini adalah panggilan yang Petrus kemudian menuliskan sebagai firman Tuhan, panggilan bagi semua orang Kristen di dalam personal relationship-nya kepada orang lain. Nah, ini panggilan orang Kristen di dalam personal relationship-nya untuk meneladani Kristus
yang menanggung penderitaan dengan sabar, yang Kristus yang tanpa kepahitan dan keinginan membalas dendam, tetapi tetap berbuat baik karena hal ini berkenan kepada Allah. Saya bacakan ayat 19 saja, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ini adalah bukan hanya bicara tentang hamba dan Tuhan, tetapi juga bagi setiap orang-orang Kristen di dalam personal relationship-nya. Misalnya kita bisa melihat itu juga nanti diulang oleh Petrus di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan 9, misalnya saya bacakan bagi saudara. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua, Petrus bicara tentang kamu semua sekarang, bukan hanya kepada hamba-hamba, kepada kamu semua, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, itulah saudara sekalian, jadi apa yang kita baca hari ini yang kita renungkan bersama-sama bukan hanya di dalam kaitan hamba dan Tuhan, tetapi di dalam kaitan kita, di dalam personal relationship dengan orang lain. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang menanggung penderitaan dengan sabar, tanpa kepahitan dan keinginan membalas dendam, tetapi tetap berbuat baik karena hal ini hal yang berkenan kepada Allah. Waktu saya katakan demikian, waktu saya mencatat demikian, maka langsung saudara harusnya sadar, saya harus langsung sadar, langsung menyadari bahwa ini adalah panggilan yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dunia. Panggilan menanggung penderitaan dengan sabar, tetap berbuat baik, meskipun diperlakukan tidak adil, ya, malah bersyukur, ini adalah kasih karunia Allah. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tapi terus berbuat baik, bahkan melakukan yang benar, yang baik kepada orang lain, meskipun di tengah segala caci maki dan segala macam penderitaan yang kita alami, yang tidak seharusnya kita alami, tetapi kita terus dengan sabar, tidak pahit, tidak marah, tidak menendam, ya, itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi spirit, semangat daripada dunia ini. Dan problemnya juga menjadi koreksi atau refleksi pertanyaan bagi kita, apakah itu juga bertentangan dengan hidup kita, dengan kecenderungan hati kita sesungguhnya. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca di koran di berita tentang Herald Sun, kartunis, ya, seorang menggambar kartun di koran Herald Sun di Victoria ini, ya. Salah satu hari beberapa hari yang lalu kartunis ini menggambarkan akan premier kita yang baru, Jacinta Allen, ya, menggambarkan dengan gambar kartun, ya. Tapi Jacinta Allen ini telanjang. Premiernya digambarkan dengan kartun, telanjang, bagian vitalnya di blur gitu ya, dadanya di blur, vitalnya di blur. Dia sedang berjalan di catwalk. Dia sedang catwalk, di kiri kanannya ada orang yang sedang nonton, dan Jacinta Allen itu berjalan fashion show, tapi tanpa fashion, ya, naked, bugil, ya, dengan di blur. Wah, marah, banyak orang marah. Banyak orang menjadi protes, ya, protes, dan hampir semua yang protes perempuan, dan salah satunya Green Senator itu marah besar. Ya, ini adalah seksis, ini adalah memperlakukan wanita, selalu melihat tubuhnya dan sebagainya, bicara tentang mengkritik dengan seksis lah gitu ya, karena dia perempuan dan digambarkan seperti demikian. Maka saudara sekalian, si kartunis ini menjawab kritik ini. Dia mengatakan demikian. Kalau kamu
jawab, kalau kamu lihat apa yang saya sudah lakukan selama ini, dia juga bukan gambar hanya Jacinda Allen telanjang di dalam kartunnya, tetapi dia juga dulu gambar Premier Daniel Andrews pernah telanjang, ya, dengan gambar seperti Nirvana, seperti baby yang telanjang di atas air seperti ini, semua telanjang. Dan juga Tony Abbott pernah digambarkan telanjang hanya pakai celana dalam, naik sepeda dan sebagainya. Begitu. Dia pernah gambar, itu memang kritik dari kartunis, kritik kepada pemimpin-pemimpin. Ini adalah, saya tidak anggap dia sebagai perempuan atau laki. Dia bilang ini adalah, dia mewakili pemimpin yang sedang dikritik. Ada konteksnya, ada ceritanya. Kenapa dia menulis seperti itu? Kita tahu, tidak masuk ke situ. Ya. Lalu dia katakan demikian. Justru kalau saya tidak berani menggambarkan Premier Victoria ini telanjang hanya karena dia perempuan, justru itu seksis. Dia balik, ya, dia balik. Justru kalau kamu bilang saya seksis, kenapa? Karena dia perempuan. Justru kalau saya tidak berani gambar, yang laki saya pernah gambarkan telanjang, sekarang saya gambarkan telanjang. Kalau saya tidak berani gambarkan dia telanjang karena dia perempuan, justru itu seksis. Ya, yang padahal mereka Green Senators dan orang-orang feminis semua mengatakan sama, equality sama semua. Tapi sekarang berarti perempuan digambarkan, marah mereka. Laki-laki yang digambarkan, Daniel Andrews digambar telanjang, mereka oke-oke saja. Ya, tidak masalah, tidak pernah protes dan sebagainya. Saya tidak mau katakan yang mana yang benar, in fact dua-duanya salah mungkin, kemungkinan besar, ya. Tapi yang saya mau katakan adalah inilah semangat dunia ini yang kita bisa ambil contoh. Ya, salah satu contoh yang sedang terjadi, ya. Kalau engkau memperlakukan saya tidak benar, saya akan balas kamu. Ya. Kamu menyakiti saya akan menyakiti kamu. Kalau bisa lebih lagi menyakiti. Kamu mengatakan sesuatu yang jelek tentang saya akan mengatakan sesuatu yang jelek juga tentang kamu. Bahkan lebih jelek lagi. Kamu gosipin saya akan balas gosip. Kamu memukul saya akan balas pukul. Dan sebagainya. Itulah dunia ini. Ya, itulah dunia yang mengajarkan kepada kita. Dan sayangnya dan problemnya adalah kalau kita pun juga bukan mengikuti spirit daripada kitab firman Tuhan. Tapi kita pun juga ada di dalam hati kita. Termasuk saya bergumul. Ya, saudara gampang dihina, ya, untuk sesuatu yang kamu tidak lakukan, digosipin atau digosipin atau dituduh melakukan sesuatu yang kau sebenarnya tidak lakukan, tidak katakan. Saudara sanggup bisa menerima, oh tidak apa-apa, ya, saya bersyukur saya menderita karena saya melakukan kebenaran. Saya bersyukur saya menderita karena sebenarnya saya melakukan kebenaran dan saya tetap mengasihi dia dan berdoa bagi dia. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa kita lakukan itu? Nah, ini firman Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita bisa hidup seperti itu. Ya. Nah, sebelum jawab bagaimana kita bisa menghidupi suatu spirit yang bertentangan dengan spirit dunia, dan juga seringkali bertentangan dengan natur kita sebagai masih ada dosa di dalam jiwa kita. Ya, sebelum kita mengerti itu, kita perlu mengerti natur atau hakikat panggilan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Dan tadi ayat 19-20 saya sudah bacakan, ya, saya mungkin nyambung sedikit ayat 21 sekarang. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kamu, natur panggilan Tuhan bagi kita adalah engkau memang perlu menanggung penderitaan dengan sabar. Ini kalau engkau hidup benar, mengatakan yang benar, dan karena itu kamu dianiaya, karena itu kamu dituduh yang tidak beres, karena itu kamu disalah mengerti, bahkan ditolak perbuatanmu yang baik itu, bahkan kemudian dituduh macam-macam, ya, maka sebenarnya itu kasih karunia Tuhan bagimu. Ya, 20 dengan tidak bisa lebih jelas lagi, ayat 20 menegaskan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tentu jawabannya tidak. Ya, pertanyaan retorika. Tetapi 20b, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Karena untuk itulah kamu dipanggil. Itu kasih karunia, itu panggilan Tuhan bagi kita, itu berkenan kepada Allah. Ayat 20b, it's commendable to God. Ya, bahasa NIV mengatakan, but if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Ini berkenan kepada Allah. Tapi kalau kamu berbuat dosa karena itu kamu menderita, ya itu semua orang juga tahu. Ya sudah lumrah lah. Lumrah. Kamu mencuri, kamu masuk penjara. Kamu menipu, kamu akhirnya bongkar penipuanmu. Kamu berbuat dosa diam-diam, lalu terbongkar, semua orang tahu. Akhirnya kamu malu sekali, kamu tidak ada muka. Itu normal, itu biasa. Itu biasa terjadi. Tapi kalau kamu berbuat baik, kamu mengasihi orang, kamu berkorban bagi orang, bukan hanya ditolak oleh orang, tetapi juga bahkan dibalikkan, ada sesuatu yang tidak beres, ada motivasi yang tidak beres, dia pasti ada udang di balik batu dengan melakukan itu. Kalau engkau menderita karena itu, maka itu berkenan kepada Tuhan. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Ketika kamu berbuat baik, kita menegaskan kamu bisa menderita, kamu bisa dikritik, kamu bisa disalah mengerti. Ketika kamu berbuat baik, melakukan yang baik, mengatakan apa yang baik, yang benar. Tapi kalau itu terjadi kepadamu, kalau engkau melakukan apa yang baik, benar, dan kemudian engkau menderita, dikritik, disalah mengerti, kalau itu terjadi kepadamu, ingatlah, sadarlah bahwa ini kehendak Tuhan bagimu. Inilah panggilan Tuhan bagimu. Inilah hal yang berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami kesulitan penderitaan karena kebenaran, Tuhan berkenan. Tuhan dimuliakan situ. Sudah berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mempercayai itu. Sungguh mempercayai itu. Kita mungkin lebih pikir kalau terjadi, susah, sakit hati, sedih, self pity. Kalau tidak membalas, serang balik. Itu adalah kedagingan natur berdosa kita. Ada suatu cerita yang seorang hamba Tuhan pernah cerita kepada saya. Pendeta cerita, sebagai mungkin pernah dengar juga ini. Dia ceritakan ada seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang mengajar, dan mungkin kebetulan si pendeta ini juga hadir di situ saat si guru sekolah minggu ini mengajar, dan dia rasa banyak yang nggak beres dari apa yang dia lakukan guru sekolah minggu ini. Ya, setelah selesai disamperin guru sekolah minggu ini, terus ditegur oleh pendeta ini. Tanya, kamu persiapkan baik-baik nggak untuk mengajar hari ini? Langsung bingung gitu ya. Ya, saya agak last minute mempersiapkan. Tapi saya sudah mempersiapkan sebisanya. Saya sibuk banget, ada ini dan segala macam alasan. Saya sibuk banget, ada assignment, ada tugas dan sebagainya, ada segala macam. Lalu kemudian, ya tapi kamu udah dikasih jadwal sebulan yang lalu sebenarnya kan. Ya, jadi dia, ya memang saya ini. Jadi saya rasa banyak hal yang kamu katakan itu ada beberapa hal yang tidak tepat. Inti daripada pengajaran itu bukan apa yang kamu katakan. Intinya kamu miss sama sekali. Ya, wah dia diam. Tapi hati nggak terima. Ditegur seperti itu. Setelah selesai dia, si pendeta ini ngomong ke dia, ya mungkin kamu lain kali jangan begitu. Ya, lain kali kamu sudah diberi tanggung jawab mengajar firman Tuhan kepada anak-anak, kerjakan dengan sebaik-baiknya, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sudah dikasih jadwal 1 bulan, persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah tanggung jawab yang besar, kamu mengajar anak-anak. Lain kali jangan begitu. Oke pak. Selesai, mau bisa, dia guru sekolah minggu ini curhat kepada temannya. Pendeta itu bilang, saya dimarah-marahin. Gitu. Marah-marahin, saya ditegur. Terus di akhirnya dia bilang,
lain kali jangan begitu. Nggak ada lain kali. Tidak ada lain kali. Ya, lain kali. Saya tidak mau mengajar lagi. Memang kenapa? Memang kamu diapain? Temen yang ngomong. Memang kamu pendeta itu ngomong apa? Pak pendeta ngomong apa? Dia bilang, ya saya ditegur gini. Ya, tapi iya sih, saya sih ini juga memang saya agak last minute, tapi saya sudah berusaha sebenarnya. Saya sudah berusaha, tapi karena saya sibuk dengan segala macam banyak tugas dan sebagainya. Jadi saya memang last minute, tapi saya berusaha sebisa-bisanya, semampunya saya sebenarnya. Tapi saya ditegur, dimarahin. Udah, saya nggak mau ngajar lagi. Terus temannya yang bijaksana ini, terus kemudian tanya kepada dia, memang dia marah-marahin kamu di depan orang banyak? Enggak sih, cuma berdua. Dia tegur saya berdua. Memang dia kata-katanya kasar sekali sama kamu, menjelek-jelekan, membodoh-bodohi kamu? Enggak juga sih. Dia cuma tegur, memang apa yang saya lakukan itu salah sebenarnya gini. Terus memang pendeta itu menampar kamu. Kaget. Ya enggak lah, masuk aku ditampar sih. Ya enggak lah. Memang dia meludahi kamu. Dia mulai sadar. Itulah yang dialami oleh Kristus. Dihajar, tampar, caci maki, diludahi, taruh mahkota duri. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah Kristus, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Biarlah ini menjadi kita sungguh-sungguh mendengar akan firman Tuhan yang dituliskan Petrus pada kita, yang hari ini kita boleh renungkan bersama-sama. Inilah kita mengikuti teladan Kristus. Kalau kita menderita, tidak membalas, ya tentu sebenarnya bahkan ini tidak ada kesalahannya juga. Ya, tapi bahkan kalau kita berbuat baik, kita tidak salah. Seperti Kristus, tidak ada dosa, tidak ada caci maki dalam mulutnya. Tidak pernah berbuat salah, dia hidupnya 100% berkenan kepada Tuhan. 100% mengasihi orang lain. Sebagaimana Tuhan inginkan dia mengasihi. 100%. Tidak pernah bersalah, tapi dia caci maki, meninggalkan. Dia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya, tapi ia dicaci maki, dihajar, ditertawakan, ditampar, diludahi, bahkan akhirnya dipaku di atas kayu salib bagi kita. Minggu depan kita akan renungkan lebih dalam tentang hal ini, ya mempersiapkan kita perjamuan kudus minggu depan. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana teladan Kristus itu adalah menjadi teladan kita. Apa yang dikerjakan oleh Kristus itu menjadi teladan kita. Ya. Inilah teladan yang diberikan Kristus 22-23 bagi kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya dia mengalami ketidakadilan yang paling tidak adil, tapi dia menyerahkan kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa menjadi bagian hidup kita? Nah, kita perlu mengerti juga bahwa kematian Kristus, penderitaan Kristus bukan hanya menjadi teladan bagi kita, bukan hanya dia meninggalkan teladan yang kita harus ikuti, perlu ikuti, tetapi juga natur penderitaan Kristus adalah dia menderita untuk kita. Nah, ini yang tidak ada nih. Tetapi ini menjadi kekuatan bagi kita yang memampukan kita sebenarnya untuk kita mengikuti teladan Kristus, karena dia telah menderita bahkan mati bagi kita. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Penderitaan Kristus bukan hanya memberi teladan, contoh,
tapi penderitaannya itu adalah penderitaan bagi kita, untuk kita. Ayat 24 menjelaskan apa maksudnya Yesus menderita bagi kita. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, itulah untuk kamu, artinya adalah dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia tidak berdosa, dia tidak layak dihukum, dia layak menerima segala hormat, pujian, kasih daripada Allah. Tetapi dia menanggung penderitaan, menanggung caci maki, menanggung aniaya, bahkan aniaya sampai mati. Dia di atas kayu salib, kalimat yang keluar adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia telah menderita bagi kita, dia menderita sampai mati karena memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saudara sekalian, karena itu ini sesuatu yang unik daripada penderitaan Kristus, karena penderitaan Kristus itu adalah karena menanggung dosa kita, bukan karena dosanya sendiri. Dan dia melakukannya untuk kita. Dengan kata lain, saudara sekalian, kalau kita mengerti ini, kalau kita yang sudah beriman dalam Kristus, Kristus menanggung penderitaan demi kita, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya menerima murka Allah dan murka dosa terhadap manusia berdosa yang ada di dalam diri manusia berdosa, tapi dia menggantikan kita, menderita untuk kita. Maka hari ini kalau kita menderita karena kebenaran, penderitaan kita itu bukanlah penghukuman Allah terhadap dosa. Ini menjadi kita mengerti natur penderitaan Kristus dikaitkan dengan natur penderitaan kita. Penderitaan kita sekarang ini bukanlah penghukuman Allah terhadap dosa, karena penghukuman Allah terhadap dosa, yaitu penderitaan karena dosa dan ujungnya adalah kematian, itu sudah ditanggung oleh Kristus. Kristus telah menanggung dosa kita bukan karena dosanya sendiri, dan Allah ultimately murka Allah terhadap dosa yang berujung pada kematian. Maka Kristus sudah mati bagi kita. Dia sudah menanggung penghukuman Allah terhadap dosa itu. Tetapi kalau kita hari ini menderita karena berbuat baik, karena menteladani trik Kristus, adalah bukan karena kita sedang menanggung dosa kita, bukan karena Allah murka terhadap kita, bukan karena Allah tidak sayang lagi kepada kita, bukan Allah karena tidak peduli lagi kepada kita. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dan dia berkenan kepada penderitaan yang kita alami karena perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah sebagai pemurnian iman kita, bukan lagi sebagai murka Allah. Tetapi sebagai Tuhan sedang memurnikan iman kita supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Supaya kita semakin mengikuti teladannya, menderita karena kebenaran. Inilah panggilan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Pengikut Kristus, orang Kristen yang tidak membalas kejahatan, yang tidak menyimpan sakit hati dan kepahitan karena ketidakadilan yang kita alami. Dan juga kita tidak menjadi self pity, seperti tidak boleh membalas, tapi sebenarnya susah mengkasihani diri sendiri. Kita melakukan itu karena kita sadar Kristus telah menderita, memberi teladan bagi kita. Dan bukan hanya dia memberi teladan, yang kedua dia menderita untuk kita. Dia telah menanggung dosa kita, akibat dosa, penderitaan, dan bahkan kematian itu. Dia telah mati bagi kita. Karena itu kita sekarang yang beriman dalam Kristus, percaya dalam Kristus, hanya orang yang beriman dan ada di dalam Kristus yang bisa memegang ini, bisa mempercayai ini, dan hidup sesuai dengan apa yang Kristus nyatakan bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana ini sungguh-sungguh kemudian menjadi kenyataan dan kita boleh alami kebenaran ini. Kristus menderita, memberi teladan, Kristus menderita bagi saya. Kebenaran ini
menjadi mendorong kita, membawa kita sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi dan mengimani akan panggilan firman Tuhan ini. Dua hal yang kita boleh lihat di sini. Tulisan Petrus ini. Yang pertama adalah dengan kesadaran bahwa Allah itu hadir di dalam hidup kita, di dalam penderitaan kita. Ayat yang ke-19 Indonesia mengatakan sebab, Indonesia kadang-kadang tidak begitu jelas, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Itu istilahnya begitu ya, karena sadar, mungkin lebih tepatnya karena sadar akan Allah, dengan kehadiran Allah. Karena sadar akan kehendak Allah, Elai mengatakan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini yang pertama. Ya, NIV menerjemahkan seperti ini. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. Nah, itu kata yang mau saya tekankan di sini. Yang pertama ya, conscious of God, sadar akan Allah, sadar akan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Kadang-kadang kalau dua orang sedang berantem, misalnya suami istri sedang berantem, apapun sebabnya, ya, mulai marah, dan biasanya ketika suaminya marah, istri juga marah lagi, istri marah, suaminya lebih marah lagi, dan mulai saling menyalahkan, keluar pisau dari mulutnya, ya, tajam, menusuk hati. Dan kadang-kadang suami istri kalau berantem bisa sakit hatinya lebih dalam, ya, karena tahu titik lemahnya itu di mana. Masing-masing tahu titik lemahnya di mana, problemnya itu di mana. Ya, ngomong kalimat tajam, menusuk hati, berantem, piring terbang keluar, ya, dan sebagainya. Ya. Saya kadang-kadang kalau ketemu orang yang demikian, suami istri berantem, saya cuma seringkali tanya satu pertanyaan. Itu kamu berantem, caci maki, teriak-teriak. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ini bukan hanya suami istri, teman atau apapun, sepelayanan, satu pelayanan, satu KTB, berantem besar. Tuhan di mana? Waktu kamu berantem, kamu gini, balas lagi. Kenapa kamu gini. Ya, tusuk. Tuhan ada di mana? Di situ. Apakah kehadiran Tuhan tidak memberi dampak apa-apa dalam hidupmu? Nah, ini yang kita boleh belajar. Perlu mengalami ini karena sadar akan Tuhan, conscious of God. Sadar Allah itu hadir. Sadar bahwa Allah itu mengerti dan melihat semua yang terjadi. Tuhan melihat semua yang terjadi. Dan kita perlu memperhitungkan kehadiran Allah yang berkuasa, yang berdaulat, Dia yang telah mati bagi kita. Beri teladan bagi kita. Dia sekarang hadir. Dia mengetahui semua yang terjadi. Ketika engkau sadar, Tuhan yang hadir tengah-tengah kita. Dan memperhitungkan kehadiran Dia. Seharusnya kehadiran Dia itu mengubah segala sesuatu. Seharusnya kehadiran Dia itu sungguh nyata, lebih nyata atau paling sedikit sama nyatanya dengan sakit hatimu. Saya tidak meremehkan sakit hati kita, katain, disalah mengerti, dituduh, sakit hati, tertusuk hati kita, bongkar kesalahan kita sakit hati, luka hati kita, luka karena perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati kita. Kata-kata yang tajam. Tapi paling sedikit biarlah kita sadar Tuhan itu hadir
Nyata seperti nyatanya sakit hatimu, paling sedikit. Atau harusnya kehadiran dia lebih nyata. Kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan, biarlah Engkau hadir, kehadiranmu nyata. Dan kau berantem mulai sakit hati, mulai mau lawan. Berespons dulu kepada Tuhan. Tuhan berkenankah aku mengatakan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki? Tuhan berkenan, Tuhan dipermuliakan kalau saya melakukan itu. Langsung menahan diri. Tuhan yang hadir, Alkitab menegaskan, biar kau bears up, kau menanggung penderitaan yang tidak adil itu. Karena kau sadar Tuhan hadir. He is conscious of God. Sadar kehadiran Tuhan. Dia mengerti. Dia melihat semuanya. Dia tahu apa yang ada dalam hati saya, apa yang dalam hati dia. Dia tahu apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Atau apa yang belum dilakukan. Dia tahu semuanya. Kesadaran akan Allah seperti apa di yang kedua di sini. Dijelaskan ayat 23. Khususnya 23b. 23b sekali lagi. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Yang mencaci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi, khususnya 23b ini ya, tetapi ia menyerahkan kepada dia, kepada Bapa Allah, yang menghakimi dengan adil. Nah, kehadiran Allah, kesadaran yang khususnya di sini, ya, kesadaran bahwa dia, Allah, Bapa adalah yang menghakimi dengan adil. Dia menyerahkan. Kristus menyerahkan. Ini menjadi contoh tentu Kristus sendiri yang sadar, tahu, mengerti semua apa yang dia sedang alami. Dan dia menyerahkan kepada dia, kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Pertanyaannya, menyerahkan apa? Apa yang Kristus serahkan di sini? Ada yang menerjemahkan he entrusted himself, menyerahkan dirinya. Tapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya tidak ada kata dirinya. Indonesia di sini lebih tepat ya dari NIV. Dia menyerahkannya. Apa itu nya-nya itu apa? Menyerahkannya kepada dia. Artinya dia menyerahkan semua, termasuk dirinya tentu. Termasuk dirinya. Tetapi bukan hanya dirinya. NIV menambahkan sehingga menlimit daripada apa yang diserahkan Kristus kepada Bapa. Kristus menyerahkan semuanya, seluruh situasi. Kristus menyerahkan orang-orang yang memperlakukan dia tidak adil. Yesus menyerahkan seluruh sakit hatinya, penganiayaan, ketidakadilan yang dia alami. Dia menyerahkan semua kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Itulah kesadaran akan Allah. Artinya apa? Artinya Kristus tidak mau memikul beban yang harus membalas. Itu beban yang berat. Kalau kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mau memikul beban mencurigai motivasi orang. Orang ngomong begitu, mungkin ada apa di baliknya, ada mencurigai, memikirkan beban yang berat, pikirkan, mencurigai motivasi orang. Kristus tidak mau memikul beban self-pity, mengasihani diri sendiri. Self-pity, ya self-pity bisa destruktif, self-pity itu. Dia juga tidak mau memikul beban kepahitan, pahit, susah, dan mendendam kepada orang-orang yang sudah melakukan kejahatan. Tetapi Kristus menyerahkan semua kepada Bapa yang akan secara adil dan sempurna menegakkan keadilannya. Secara adil dan sempurna dia akan menegakkan keadilannya. He who will judge justly. Dia yang menghakimi dengan adil. Dan dia berdoa, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, ini adalah panggilan kita. Sekali lagi. Ini adalah panggilan kita untuk kita menderita dengan sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak sakit hati, tidak
menyimpan dendam dan kepahitan. Karena kita sadar Tuhan hadir, Tuhan mengetahui, Tuhan yang mengerti segala kesulitan pergumulan saya. Tuhan yang mengerti ketidakadilan yang saya alami. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh persoalan, seluruh pergumulan kepada Tuhan. Jelas ini sesuatu yang tidak mudah, pasti tidak mudah. Ya. Tapi inilah panggilan kita. Dan kalau kita mengalami itu, bisa mengalami itu, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kehadiran Tuhan yang memimpin, ada penghiburan Tuhan yang melampaui segala akal. Maka ini adalah panggilan, bukan hanya peraturan yang untuk kita ikuti, tapi ini adalah kalau kita bisa mengalami itu, seperti Kristus mengalami di dalam segala ketidakadilan yang begitu parah, ketidakadilan yang sangat tidak adil, dia tetap bisa berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia. Kalau itu bisa terjadi, itu adalah mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Kalau itu bisa terjadi, itulah adalah anugerah yang boleh kita terima. Dan janji yang kita harus pegang dan percaya. Dan kalau orang melihat itu di dalam hidup kita, sekali lagi kita menyatakan, memang aku adalah pendatang dan perantau di dalam dunia ini. Aku tidak mengikuti cara dunia, aku tidak berespon secara dunia, aku berespon sesuai dengan teladan Kristus yang telah mati bagi saya, menyerahkan nyawanya bagi saya, menanggung dosa saya. Kalau itu terjadi, itu adalah mukjizat yang besar dan menyatakan melalui hidup kita, melalui cara hidup seperti demikian, kita sedang menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam hidup kita. Pasti bukan dari diri kita sendiri, pasti bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi semata-mata anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Dan melalui respons kita, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Maka kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang mengikuti teladan daripada anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Penutup, dua aplikasi secara praktikal, very practical dalam hidup kita. Ya, tadi cukup praktikal, tapi sekarang lebih lagi kasih contoh dengan khusus. Ya. Yaitu pertama, di dalam ketika perbuatan baik kita tidak dihargai. Ya. Dalam konteks orang tua yang tidak pernah menghargai anaknya, yang tidak pernah mengatakan kepada anaknya, well done, good job, ya, terus mengerjakan yang baik, tidak pernah appreciate anaknya yang sudah berjuang untuk menyenangkan orang tuanya. Orang tua tidak pernah katakan, well done, my son, my daughter. Ya. Tidak dihargai. Atau sebaliknya, anak yang tidak pernah terima kasih kepada orang tuanya. Anak yang tidak pernah menghargai orang tua sudah berkorban sedemikian besar, mulai dari melahirkan, berjuang, putar-putar, berjuang, cari uang, sekolahkan dia, antar les, sebagainya, memberi makan, memberi rumah, tidak pernah terima kasih pada orang tua. Orang tua rasa, anakku tidak pernah menghargai. Suami istri juga tidak pernah appreciate each other lagi. Ya. Pendeta yang kurang appreciate pengorbananmu, mungkin, ya, sudah berkorban, sudah melayani dengan sebaik-baiknya, seperti tidak di-appreciate, seperti nggak pernah disebut, nggak pernah dikacakan terima kasih. Atau sebaliknya, saudara tidak menghargai pengorbanan pendetamu, bisa juga, ya. Itu bagian saya. Saya bagi saudara mungkin kadang-kadang merasa, ya mungkin tidak sengaja, tapi mungkin merasa tidak dihargai. Sudah berkorban waktu, uang, tenaga, pikiran, perasaan,
Semuanya sudah berkorban untuk pelayanan. Oke, nggak dihargai dia. Nggak dihargai. Bagaimana kita berespons? Bagaimana kita berespons dalam keadaan seperti itu? Saya katakan kepada saudara juga bagi saya sendiri, bagaimana saya berespons kalau mengalami itu. Sekali lagi seperti tadi yang sudah kita bahas, sesungguhnya kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, kuncinya di situ. Seperti Kristus yang mengatakan dalam Injil, kalau Bapamu melihat segala sesuatu yang kau lakukan dengan tersembunyi. Orang lain mungkin tidak tahu. Temanmu tidak tahu, anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, pendetamu tidak tahu. Kau sudah melakukan, tetapi kau sudah melakukan apa yang benar. Kau sudah mengatakan apa yang benar. Karena kau takut akan Tuhan. Karena kau mau meneladani Kristus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Bapamu melihat itu semua. Melihat semua yang tersembunyi. Dan dia akan membalasnya kepadamu. Ya, inilah kunci. Ya, kunci. Kita boleh datang kepada Bapa dan kita katakan kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, Bapa, dari semua orang, dari semua penghargaan yang saya harapkan, kita pasti senang lah dihargai. Kita bukannya nggak peduli orang lain. Ya. Kita juga sebagai umat Tuhan dan kita tentu dipanggil untuk saling menghargai, berterima kasih, support, appreciate apa yang orang lain sudah kerjakan bagi kita. Ya. Tapi kalau itu tidak terjadi, kalau orang tidak menghargai kita, maka kita boleh datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dari semua penghargaan yang saya harapkan dari orang-orang, penghargaan dari Engkaulah yang paling penting. Jika hanya Engkau saja yang berkenan kepada apa yang saya lakukan. Dan tidak ada orang lain tahu, tidak ada orang lain yang menghargai. Tapi Engkau tahu, Engkau berkenan. Maka it is more than enough. Sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Biarlah kita berdoa, biarlah Engkau Tuhan, penghargaanmu, kehadiranmu itu lebih nyata daripada orang yang paling dekat, yang paling saya harapkan untuk menghargai apa yang sudah saya kerjakan. Engkau lebih nyata, penghargaanmu, pengertianmu, apa yang kau lihat, itu lebih nyata di dalam hidupku. Ada seorang penulis menyimpulkan kehidupan seperti ini adalah kehidupan living for the audience of one. Maksudnya apa? Jadi hidup kita itu pertama-tama hidup yang kita lakukan, kita katakan, yang kita kerjakan adalah hidup di hadapan satu pribadi. Kita sedang perform hidup kita melalui perkataan, apa yang kita lakukan itu seperti performance kita. Tapi performance kita bukan supaya dilihat orang lain, dilihat siapapun, tapi performance kita hanya dengan satu penonton. Itu Tuhan sendiri. Living for the audience of one. Biarlah dia menjadi yang paling penting di dalam hidup kita. Terakhir, kedua. Bukan hanya tidak dihargai, tapi kalau perbuatan baik kita itu ditolak, disalah mengerti, bahkan motivasi kita dipertanyakan. Bagaimana kita harus berespons? Maka jawabannya juga ada di dalam Roma yang sangat mirip dengan Petrus sebenarnya. Roma 12 ayat 19 sampai 20 saya bacakan bagi saudara. Roma 12 19 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu, musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika musuhmu itu haus, berilah dia minum. Sekali lagi kuncinya adalah kepada Allah, datang kepada Allah dan melihat segala hal yang kita kerjakan itu
dari sudut pandang Allah, dengan kesadaran Allah yang hadir. Kita menyerahkannya kepada Allah yang mengetahui yang sebenar-benarnya. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, dan Dia akan menghakimi dengan seadil-adilnya sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Kita tidak bisa bertindak dengan seadil-adilnya, memperhitungkan segala aspek. Kita sangat terbatas. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita akan seringkali menjadi lewat, menjadi salah lagi. Tapi kita menyerahkan kepada Dia, kepada Tuhan yang adil, Dia akan membalas seadil-adilnya dan Dia tidak mungkin bersalah. Kita serahkan kepada Allah. Sekali lagi kuncinya kepada Allah. Ketika ditolak, salah mengerti, bahkan motivasi kita dipertanyakan. Ketika Paulus dipertanyakan motivasinya di Korintus oleh jemaat di Korintus, dia dipertanyakan, ini nggak benar nih, Paulus tidak punya otoritas, dan dia melakukan, salah satu yang dia lakukan adalah dia menegaskan Paulus, dia tidak mau menerima uang dari jemaat di Korintus. Dari apa yang dia layani, yang meskipun itu haknya dia, seharusnya dia terima, tapi dia katakan dia tidak mau terima, tetapi di-twisted oleh orang-orang yang melawan Paulus. Orang yang melawan Paulus mengatakan yang disebut sebagai para rasul yang tiada taranya itu. Dia men-twist apa yang Paulus lakukan, yang seharusnya adalah teladan, seharusnya sesuatu yang baik, menjadi teladan, tapi ditwist oleh mereka mengatakan Paulus tidak menerima persembahan uang dari kamu, bantuan dari kamu, karena dia sendiri rasa dia tidak memiliki otoritas. Justru dibalik seperti itu. Dia tidak punya otoritas untuk menerima itu. Jadi jangan dengarkan Paulus dan sebagainya. Ada persoalan di situ. Paulus melawan orang-orang yang menuduh dia dan mempengaruhi jemaat di Korintus. Paulus kemudian mengatakan kesimpulannya, ya, dia mengatakan di dalam 1 Korintus 4, dia mengatakan, sebenarnya aku tidak peduli kau mau mengatakan apa tentang saya. Aku tidak peduli. I don't care what you think of me. Aku nggak peduli. Ya. Nah, kalau sampai berhenti di situ, bisa orang dunia ini, khususnya zaman sekarang, postmodern, itu sangat senang. Oh, kita jadi juga tidak peduli sama orang lain katakan. Orang tua saya katakan, no way. Teman-teman, no way. Ya, I don't care. EGP, emang gue pikirin. Ya, emang gue pikirin. I don't care what you think of me. Aku tidak peduli. Tapi Paulus langsung menjaga kita jatuh ke dalam kesalahan. Ini prinsip yang benar sebenarnya. Tapi kau bisa sekali lagi bisa dimanipulasi. Dan ketika kau mengatakan, aku tidak peduli orang lain, katakan, orang tuaku, nenekku, kakekku, temanku, siapapun, pendetaku, katakan, I don't care. Ya. Tapi, jadi kamu care tentang apa? Kalau kamu tidak peduli tentang perkataan orang lain, yang kamu peduli apa ya? Pendapat siapa? Pendapatku sendiri. Pendapatku sendiri. Aku nggak peduli orang lain. Apa yang aku inginkan, apa yang aku pikir, ini baik, ini benar, aku lakukan saja. Aku tidak peduli kritikan orang lain, siapapun itu. Kalau melawan siapapun, wah, orang postmodern akan sangat senang. I only care what I think. Aku ingin apa yang aku pikir sendiri. Terserah orang lain mau katakan apa. Paulus menjaga itu kesalahan yang sama fatalnya. Paulus katakan. Dia menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 4, dia mengatakan, bukan hanya aku tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak peduli, tapi aku pun tidak peduli tentang apa yang aku pikirkan tentang diriku sendiri. Aku tidak peduli kepada perkataan manusia, pikiran manusia, pandangan manusia, termasuk pandanganku sendiri. Aku juga manusia. Aku harus juga tidak peduli kepada pandanganku sendiri. But I only care what God thinks of me. Inilah kekristenan. Aku hanya peduli apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan pikir, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saya. Nah, itulah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, kita menghidupi itu,
karena damai sejahtera, karena ada kasih, karena kebaikan. Karena kita hanya peduli apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini kita mendengar apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kita menjalani itu, kita menghidupi itu, kita memegang perintah Tuhan, janji Tuhan. Kita bersyukur teladan Kristus. Dan kita mau mengikuti teladan Kristus yang ketika dicaci maki tidak membalas caci maki, ketika disakiti tidak membalas menyakiti, tapi menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil, bahkan berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memegang, percaya, dan menghidupi firman karena anugerah dan belas kasihan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu mengajar, membentuk kami, memimpin kami, menguatkan kami, mendorong kami. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu kami tidak mampu, kami tidak mungkin mengalami apa yang Kau firmankan, kecuali Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami, memimpin kami, memberi hidup yang baru, dan memberi kami kekuatan untuk mentaati akan kehendak-Mu, firman-Mu yang baik itu, yang berkenan kepada diri-Mu. Bapa, pimpinlah kami, pimpin umat-Mu di Harek Melbourne ini, kami semua dalam menjadi umat Tuhan yang mengikuti teladan Kristus, yang telah menderita bagi kami, yang telah menanggung dosa kami sampai mati di atas kayu salib. Biar Engkau pimpin kami terus dan juga persiapkan hati kami untuk minggu depan kami masuk lebih dalam, persiapkan hati kami menerima tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan minggu depan. Siapkan seminggu ini hati kami, boleh kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami boleh menyerahkan seluruh persoalan kami, ke penderitaan kami kepada Tuhan yang mengerti dan menghakimi dengan adil. Kami bersyukur untuk semuanya itu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.